semuanya. Halo adik-adik, jumpa lagi untuk kita beribadah ini Kak Gebi. Senang banget ya. Senang banget Tante. Pasti semuanya habis liburan nih. Oh, walau di rumah aja harus tetap sukacita ya. Sehat-sehat semua. Yuk kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di setiap pujian kami. Kiranya sukacitamu mengalir buat kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak yang akan beribadah secara online akan bersukacita karena memuji Engkau. Kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap. Yuk ikuti Tante Ria sama Tante Gaby yuk. Ayo kasih bahunya ya, sukacita. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yuk kita tepuk tangan ya semuanya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus. Yesus pokok Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yuk sama-sama katakan ini yuk. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya. Kita percaya
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Ayo dikali angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Lagi ya. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita buka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Lagi katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Jadikan kami anak-anak-Mu yang manis Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepada Roh Kudus. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, zaman anak-anak Roh Kudus. Haleluya, zamannya Yesus Tuhan. Haleluya, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi adik-adik katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami Tuhan, agar setiap firman yang akan disampaikan boleh hidup di dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi kita pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita udah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan bersama Tante Gebi dan Tante Rere, hari ini Om Yosua akan membawakan cerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu Om Yosua mau nanya nih ke adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada saat ini. Siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa masih ingat? Siapa yang membawakan firman Tuhan? Firman Tuhan menceritakan tentang apa? Judul firman Tuhan itu apa? Masih ingat? Ya udah deh. Om Yosua akan memutar kembali firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh titik-titik. Siapakah itu? Ini dia. Ya, dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus dan perempuan Samaria. Kita akan lihat di Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang keempat.
Ya, firman Tuhan kemarin dibawakan oleh Om Yedija menceritakan tentang Yesus bersama perempuan di Samaria. Hari ini juga Om Yosua akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin Tuhan memberikan mujizat, Tuhan menimbulkan mata air di dalam kehidupannya perempuan di Samaria. Kalau hari ini ada satu tanda mujizat yang Tuhan lakukan, sama hal dengan kemarin bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Nah, tanda apa yang akan Tuhan berikan? Apakah Tuhan akan menunjukkan atau memberikan tanda menimbulkan api? Ataupun menimbulkan angin? Ataupun menimbulkan petir? Itu mah Om Yosua juga bisa kan menimbulkan api nih. Menimbulkan angin nih. Menimbulkan petir nih. Tuhan Yesus itu melebihi dari semuanya itu. Kan? Kalau itu yang Om tunjukkan tadi itu kayak avatar ya. Oh, Tuhan Yesus itu melebihi dari avatar. Tuhan Yesus itu melebihi dari superhero manapun. Superman, Spiderman, Batman dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu ajaib. Nah, tanda apa yang Tuhan akan tunjukkan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Kan? Tanda ini melebihi daripada kekuatannya superhero manapun. Pembacaan firman Tuhan hari ini Om Yosua akan bawakan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-18. Langsung saja kita akan membaca secara perlahan dari ayat 1 sampai yang ke-8 dulu. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpan, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku mulai goncang sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Nah, ini menceritakan ketika Yesus pergi ke Yerusalem di mana ada acara besar bagi hari raya bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Untuk Yesus pergi ke Yerusalem untuk pergi ke Bait Allah. Sampai di pintu gerbang domba. Nah, pada waktu itu ada namanya, sampai sekarang ada namanya pintu gerbang domba. Di mana kalau menuju ke Bait Allah harus melalui pintu gerbang domba. Karena kenapa disebut dengan pintu gerbang domba? Karena pintu gerbang domba itu ketika orang-orang Yahudi untuk mempersembahkan korban, persembahan itu domba-domba yang baik untuk mempersembahkan kepada Tuhan harus melalui gerbang itu. Makanya disebut dengan gerbang domba. Dan sekarang itu gerbang domba itu diganti dengan gerbang singa. Nah, di dekat gerbang domba itu terdapat kolam yang bernama kolam Betesda. Kolam Betesda ini adik-adik adalah kolam di mana orang-orang Yahudi datang ke kolam itu untuk menyembuhkan dirinya dari segala penyakit. Jadi menceritakan ketika
mereka pergi ke kolam Bethesda, mereka menunggu supaya kolam itu bergoncang. Kenapa? Karena ketika kolam itu bergoncang, itu menandakan bahwa ada malaikat yang sudah turun ke kolam itu. Dan mereka saling mendahului untuk masuk ke kolam Bethesda itu. Supaya apa? Supaya ketika mereka masuk ke kolam Bethesda itu, segala sakit penyakitnya hilang. Nah, ketika itu Tuhan melihat ada seorang yang lumpuh yang tidak bisa untuk menuju kolam itu ketika airnya bergoncang. Lalu Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Nah, dan jawab orang lumpuh itu kepada Tuhan pada ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan ayat yang ke-8 yang kita udah baca tadi, Tuhan berkata apa? Kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan apa yang terjadi adik-adik? Kita langsung saja baca pada ayat yang ke-9 sampai ke-18. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini perkataan Yesus ya adik-adik, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ketika Tuhan berkata, adik-adik, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Apa yang terjadi? Ayat 9 sudah kita baca, dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, akhirnya dia sembuh. Dan pada waktu itu dia berjumpa, setelah dia berjalan, dia mengangkat tilamnya, dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi berkata, "Kenapa engkau mengangkat tilammu?" Dan dia berkata, orang yang menyembuhkan aku yang memerintahkan aku untuk mengangkat tilammu." Terus orang Yahudi berkata, "Siapakah dia?" Tapi pada waktu itu orang lumpuh ini tidak tahu nama dari orang yang menyembuhkan dia, yaitu siapa? Yesus. Dan ketika dia pergi ke bait Allah, dia berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang perkataan Yesus kepadanya? Setelah Yesus berjumpa lagi dengan orang lumpuh itu, orang sakit itu. Tuhan berkata seperti ini, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, adik-adik, ketika dia mendengarkan hal itu dari Tuhan Yesus dan dia berjumpa lagi dengan orang-orang Yahudi, dia sudah mengenal siapa yang menyembuhkan dia, yaitu Yesus. Dan dia menceritakan bahwa yang menyembuhkan aku yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya orang-orang Yahudi marah akan hal itu. Mereka ingin menghukum Yesus karena dia sudah melanggar
peraturan dari bangsa Yahudi, yaitu ketika hari Sabat tidak ada satupun yang melakukan tanda-tanda mujizat, melakukan aktivitas apapun itu, hanya untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan pada waktu hari Sabat. Nah, tetapi Tuhan telah melakukan tanda mujizat kepada orang lumpuh ini, orang sakit ini. Makanya orang-orang Yahudi marah adik-adik. Dan mereka, hal seperti itu mereka merencanakan buat menganiaya Yesus. Dan Yesus berkata seperti ini kepada mereka. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu nambah marahlah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena kenapa? Dia sudah meniadakan hari Sabat. Yesus tidak mengikuti peraturan hukum Taurat. Dia juga menyatakan dia ini adalah Allah. Kan? Makanya tambah kesalah orang-orang Yahudi bahwa dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Tapi orang-orang Yahudi nggak percaya bahwa dia adalah Mesias pada waktu itu. Nah, walaupun Tuhan Yesus sudah menunjukkan banyak sekali mujizat yang terjadi. Dan orang-orang Yahudi telah mendengar tentang cerita Yesus ini. Dia telah banyak melakukan mujizat yang ada. Dan mereka tetap tidak percaya. Tapi di sini kita belajar bahwa Yesus, dia mampu menyembuhkan orang lumpuh. Yesus berkuasa atas maut. Yesus berkuasa atas segalanya. Sebab kenapa? Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Makanya adik-adik, jangan jadi seperti orang Yahudi ini. Tidak mempercayai Yesus. Tapi Om yakin percaya adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, dimanapun adik-adik berada saat ini, harus tetap percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan, Yesus sanggup untuk menolong, Yesus sanggup untuk memberikan keberanian kepada adik-adik dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan, Om Yosua mau berkata kepada adik-adik bahwa tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Dia sanggup untuk menolong kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dia sanggup ada selalu bersama adik-adik. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, Yesus juga sanggup untuk menyembuhkan adik-adik, menolong adik-adik di saat adik-adik mengalami pergumulan yang ada. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah menyembuhkan orang sakit Tuhan, orang lumpuh. Dan akhirnya Tuhan, dia disembuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Juga Bapa, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati orang tua dari adik-adik yang ada dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan, apapun yang mereka perencanakan dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, dalam usaha orang tua mereka, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan ajarkan adik-adik dimanapun mereka berada untuk menjadi kuat, menjadi berani, untuk selalu berada dalam koridor-Mu ya Tuhan, dan mereka rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa ya Bapa, menjadi anak yang baik yang mempunyai kemuliaan Engkau ya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, Engkau Allah yang sangat baik, yang doa permohonan kami Bapa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.